Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas kami yang dimana kemarin disuruh untuk mencatat atau merangkum pengertian dan fungsi dari 1. LDR atau Light Dependent Resistor, yaitu adalah sebuah komponen resistor yang bekerja bergantung pada intensitas cahaya yang diterima. Ketika intensitas cahaya naik, maka resistensinya turun, memungkinkan arus listrik mengalir. Sebaliknya, dalam kondisi gelap, intensitas cahaya turun, maka resistansinya naik dan arus terhambat. Fungsinya adalah sensor cahaya dalam elektronik, lalu dapat mengubah besaran cahaya menjadi besaran kondutansi. Yang kedua adalah termistor. Termistor resistansi atau resistor yang resistansinya bergantung pada suhu. Terbuat dari oksida logam, berfungsi sebagai pengukur suhu suatu perangkat. Termistor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah negatif temperatur koefisien atau NTC, yang dimana saat suhu naik maka resistansi turun. Lalu yang kedua adalah positif temperatur koefisien atau PTC, yang dimana saat suhu naik maka resistansi pun juga ikut naik. Yang ketiga ada relay, yaitu adalah saklar elektromagnetik atau solid state yang berfungsi untuk mengendalikan listrik. Berfungsi sebagai pengalir arus listrik dari saklar utama ke komponen listrik lainnya. Mengendalikan aliran listrik agar tegangannya sesuai dan lain sebagainya. Yang keempat, ini adalah semikonduktor, yaitu adalah bahan yang memiliki daya antar listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Berfungsi sebagai bahan dasar untuk microchip yang juga dikenal sebagai sirkuit terpadu monolitik, dan juga penghantar listrik dalam berbagai perangkat elektronik. Yang kelima, yaitu macam-macam semikonduktor, yaitu ada intrinsik atau murni, yang dimana hanya terdiri dari komponen atau unsur dan jumlah pembawa muatan elektronnya sama dengan jumlah pengangkut muatan hol, memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang terbatas. Yang kedua adalah semikonduktor intrinsik yang dibagi menjadi tipe N, yakni memiliki lebih banyak elektron atau donatur. Lalu tipe P yang memiliki lebih banyak hol atau akseptor. Lalu untuk yang nomor 6 sampai nomor 10 akan dijelaskan oleh Bung Dimas. Oke. Yang nomor 6 LED. LED yaitu alias light emitting diode, yaitu komponen pemancar cahaya saat dari listrik dari plus ke min. Fungsinya LED yaitu sebagai penerangan saat gelap atau saya sebut center, terus bisa sebagai indikator pada HP atau laptop, kemudian menampilkan output. Kan ada namanya TV LED itu. Lanjut, transistor yaitu komponen pengatur arus listrik masuk yang berfungsi sebagai penguat dan stabilisasi tegangan. Cara kerjanya harus masuk dari basis ke emitor, alias dari kiri, kemudian harus menjadi besar dan mengalir dari emitor ke kolektor, alias yang paling kanan. Kemudian penerapan IC, integrated circuit, yaitu perangkat elektronik yang berbahan semikonduktor yang berfungsi sebagai otak. Nah, semi integrated circuit ini singkatnya adalah seperti CPU pada handphone. Jadi merangkap berbagai fungsi seperti transistor, diodsistor untuk diatur dan dibagi tugasnya. Kemudian nomor 9, prinsip gerbang logika.
Itu bekerja dengan melakukan operasi logika berdasar aljabar Boolean. Prinsip kerjanya yaitu melibatkan satu atau lebih sinyal input atau masukan untuk menghasilkan output atau keluaran. Yang terakhir yaitu fungsi dan cara kerja berupa logika. Akan saya jelaskan sedikit. Untuk jenis NOT, fungsi dan cara kerjanya yaitu satu masukan menghasilkan satu pengeluaran dengan sifat terbalik seperti 0 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 0. Kemudian jenis N yaitu ada dua input atau masukan kemudian mengeluarkan satu output. Dan pada jenis N ini berlaku seperti perkalian matematika. Jika ada salah satu bernilai 0 maka semua nilainya 0. Jika semuanya 1 dan 1 maka nilainya 1. Kemudian jenis NAND, fungsi dan cara kerjanya jika salah satu input 0 maka output 1. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya agak aneh ini. Kemudian jenis OR yaitu dua masukan yang berbinar 1 atau 0 menghasilkan satu output berbinar 1. Jika dua masukan A dan B itu 0 semua, maka hasilnya juga 0. Seperti operasi penambahan. Kemudian jenis NOR, fungsi dan cara kerjanya yaitu dua masukan 1 dan 0 menghasilkan output 0, 1 atau 1, 0. Jika masukan 0 atau 0 maka menghasilkan output 1. Jadi di sini 1 atau 0 itu 1 itu true atau benar, kemudian 0 itu false atau salah. Mungkin itu dari saya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.